Biografi Kiai Haji Dimyati, Khosun. Lingkungan keluarga. Kiai Haji Dimyati, dilahirkan pada tahun 1875, di Dusun Kauman, Desa Campur Darat, Kecamatan Campur Darat, Kabupaten Tulungagung. Beliau adalah putra ke-6, dari 10 orang putra-putri Mbah Sayadi dan Ibu Warisah, yaitu Mirah, Hindun, Khadijah, Klumpuk, Sulbiah, Katminah, Maryam dan Kasmi. Pada waktu dilahirkan oleh kedua orang tuanya, beliau diberi nama Khosun, dengan makna khos, kedudukannya, dan sun, perbuatan atau tingkah lakunya. Khosun lahir di lingkungan keluarga yang religius, dan taat menjalankan agama. Sebagaimana umumnya penduduk, di wilayah Dusun Kauman masa itu. Pekerjaan Khosun adalah bertani, demikian pula orang tua Khosun, hanya yang membedakan dari warga masyarakat yang lain adalah, Mbah Sayadi memiliki loyalitas, dan dedikasi yang tinggi, terhadap berkembangnya agama Islam, di lingkungannya. Oleh karena itu, tidaklah berlebihan, kalau dikatakan merupakan salah satu pemimpin masyarakat, yang sangat disegani pada masanya. Hidup di lingkungan tersebut, memudahkan Khosun dan saudara-saudaranya untuk memperoleh dasar-dasar agama Islam. Sejak kecil, kedua orang tuanya telah menanamkan nilai-nilai Islam pada Khosun, dan saudara-saudaranya. Waktu itu Khosun dan saudara-saudaranya menerima pelajaran membaca Al-Quran, dari lingkungan keluarga, sebelum mereka meninggalkan keluarga untuk mencari ilmu ke pondok pesantren. Khosun menikah dengan putri dari Desa Kalirong, Kecamatan Gringging, Kabupaten Kediri, yang bernama Syufiah binti Kiai Haji Abdullah Hashim Abdul Jalal. Saat itu beliau baru saja menyelesaikan pendidikan di pondok pesantren Duwu Nganjuk. Di saat pernikahan, Khosun tidak berangkat dari rumah di Campur Darat, akan tetapi, beliau justru berangkat dari Pondok Plumbit. Hal itu disebabkan oleh kepercayaan Mbah Sayadi pada sang kiai, guru Mbah Dimyati. Setelah menikah, beliau membeli tanah di Tegal Arum Kertosono. Tetapi baru tinggal selama 3 bulan di Tegal Arum, menerima salah satu utusan dari Mbah Sayadi yang bernama Mangun. Mangun menyampaikan pesan kedua orang tuanya, yang intinya, bahwa Khosun tidak diperkenankan untuk mendirikan pondok di Tegal Arum, dan diminta untuk mengembangkan pendidikan Islam di daerah kelahirannya yaitu Campur Darat. Menurut Mangun, larangan dari kedua orang tuanya tersebut dikarenakan Khosun dianggap sebagai satu-satunya putra dari Mbah Sayadi, yang mampu meneruskan perjuangan dan cita-cita beliau dalam mengembangkan Islam. Sekitar tahun 1918, Khosun kembali ke Campur Darat, oleh orang tuanya dibelikan sebuah rumah, yang berupa balai, dari Dusun Cerme, Desa Gamping, Kecamatan Campur Darat. Balai tersebut merupakan bekas milik seorang pemain jaranan, kemudian balai itu oleh Khosun difungsikan untuk langgar atau surau. Di tempat itulah Khosun mulai mengumandangkan Islam di tanah kelahirannya di Campur Darat. Pada tahun 1918, Khosun bersama istri melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, dan berganti nama dari Khosun menjadi Dimyati, sebagaimana yang diamanatkan gurunya Kiai Haji Dimyati dari Tremas Pacitan. Dari pernikahannya dengan Syufiah, Khosun memiliki putra-putri sebanyak 10 orang, yaitu Mutiah, Muhammad Syamsuddin, Fatonah, Imam Mawardi, Musrifatin, Suparti, Syamsul Muazzam, meninggal pada usia kanak-kanak Musrifah, Rodiyah dan Nurhadi. Saat ini putra-putri beliau tinggal di beberapa kota di Jawa Timur. Sebagai penerus perjuangan beliau dalam mendidik masyarakat dengan nilai-nilai Islam di Campur Darat saat ini diemban oleh Muhammad Syamsuddin. Perjalanan pendidikan. Sejak masa kecilnya Khosun belajar Al-Quran pada keluarganya di Campur Darat, selanjutnya beliau menuntut ilmu pada Mbah Mesir, di Durenan Trenggalek. Setelah menyelesaikan ngaji pada Mbah Mesir, beliau melanjutkan nyantri pada Kiai Haji Dimyati Tremas. Beliau di sana selama 6,5 tahun. Pada saat di Tremas inilah, suatu ketika, Khosun dipanggil oleh gurunya, yakni Kiai Haji Dimyati dengan maksud meminta agar Khosun mengganti nama yang sama, dengan dirinya yaitu Dimyati. Mendengar perintah dari gurunya, Khosun tidak berani menolak, namun beliau menyatakan kepada Kiai Haji Dimyati bahwa, dirinya berkenan memakai nama Dimyati, jika sudah berhasil sampai di Makkah untuk menunaikan ibadah haji. Perjalanan pendidikan Khosun tidak hanya berhenti di Tremas. Setelah masa nyantri di Pondok Tremas dianggap cukup, Khosun melanjutkan ke Pondok Tragal, Jawa Tengah. Dari Tragal Khosun kemudian berguru pada Kiai Haji Kolil Bangkalan, Madura. Menyelesaikan pendidikan di Madura, Khosun lalu berguru pada Kiai Haji Zainuddin di Mojosari, Nganjuk. Usai dari Mojosari,
Khosun meneruskan mencari ilmu pada Kiai Haji Marwah di Mamunsari Nganjuk. Merasa belum cukup bekal untuk mengemban amanat Khalifatullah fil Ardel, Khosun kembali meninggalkan kota kelahirannya untuk menambah bekal pengetahuan, melanjutkan mondok di Pondok Pesantren Sekar Putih Nganjuk. Setelah menyelesaikan pendidikan di Sekar Putih, beliau meneruskan ngaji di Pondok Klumpit Nganjuk. Dari Klumpit beliau melanjutkan lagi di Pondok Pesantren Lirboyo yang diasuh oleh Kiai Haji Abdul Karim. Saat itu jumlah santri masih 8 orang. Ketika menjadi santri dari Kiai Haji Abdul Karim Lirboyo, Khosun juga ikut merangkap belajar di Pondok Banjar Melati dan di Pondok Jamsaren Kediri. Setelah menyelesaikan pendidikan di Lirboyo, Khosun lalu melanjutkan belajar di Pondok Pesantren Duhu pada tahun 1917. Mulai saat itulah Khosun mulai mengembangkan ilmunya di Pondok Klumpit dan dinikahkan dengan seorang putri dari Kalirong yang bernama Syufiah binti Kiai Haji Abdullah Hashim Abdul Jalal. Selama menempuh pendidikan dari satu pondok pesantren ke pondok pesantren yang lain, selalu saja ada kisah yang membuat Khosun dinilai sebagai santri yang memiliki keistimewaan. Pernah ketika menjadi santri di Pondok Pesantren Mojosari yang diasuh oleh Kiai Haji Zainuddin, setiap sang guru mulai membuka kitab untuk diajarkan kepada santri-santrinya di masjid. Pada saat yang sama Khosun mulai mengerubuti dirinya dengan kain jarit kemulan jarik pemberian orang tuanya, dan tidur di depan dampar tempat Kiai Haji Zainuddin membalah kitab. Melihat perilaku tersebut Kiai Haji Zainuddin tidak marah, beliau membiarkan saja tingkah laku Khosun. Tak ayal lagi, perbuatan itu membuat santri-santri yang lain menjadi gelisah. Tetapi mereka tidak hendak mencela Khosun, apalagi saat melihat kitab-kitab yang dimiliki Khosun. Ternyata kitab-kitab yang telah diajarkan oleh Kiai Haji Zainuddin milik Khosun tidak ada satu kata pun yang terlewat maknanya. Wallahu a'lam. Perjuangan dan kepemimpinan. Tahun 1918 Khosun meninggalkan pondok pesantren, dan menetap di desa Tegal Arum bersama istrinya. Tetapi kedua orang tuanya meminta untuk kembali ke Campur Darat. Di Campur Darat beliau tinggal di rumah bekas milik seorang pegiat seni jaranan yang telah dibeli oleh orang tuanya. Di tempat itulah, Khosun mulai mengabdikan ilmu pengetahuannya pada masyarakat sekitar. Dimulai dengan merubah fungsi balai miliknya menjadi langgar. Kiai Haji Dimyati mengajarkan ilmu-ilmu agama Islam pada orang-orang di sekitar rumahnya. Dalam kehidupan sehari-hari, beliau taksim dengan siapapun, walaupun itu cucunya sendiri. Hal itu berlangsung hingga tahun 1955, pada tahun itu beliau masih ngaji sampai selesai khatam 3 kitab yaitu Al-Quran, Fathul Wahab dan Bugiyah. Sejak tahun 1957 beliau uzlah mengasingkan diri untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Wafat Kiai Haji Dimyati, setelah beliau melaksanakan uzlah selama 14 tahun dan tidak aktif lagi untuk melakukan pembinaan kepada santri dan masyarakat sekitar, seluruh aktivitas pembinaan diserahkan kepada putranya Kiai Muhammad Syamsuddin. Pada tahun 1974 beliau Kiai Haji Dimyati wafat dan dimakamkan di Dusun Kauman Desa Campur Darat di belakang Masjid Darutaibin. Campur Darat, masyarakat Campur Darat dan sekitarnya menyebut makam Mbah Wali Campur, ada juga yang menyebut Mbah Wali Dimyati. Wallahu a'lam.